Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita awali aktivitas pagi hari ini dengan kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhanku yang baik. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari lebih sungguh dengan iman. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar diriku,
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kimalama shekenya lawa, kimalama shekenya lama shekenya lama lama. Kipaseke para lama kasana lama lama shekenya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami menikmati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir atas kami ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas hidup kami.
Oh, segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Kalau saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan firman-Mu disampaikan, tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami, firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita menghadapi kehidupan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Kita tidak akan takut menghadapi tantangan. Di dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Pernahkah saudara mengalami rasa tertolak dalam kehidupan ini? Saudara dibedakan dari kakak atau adik-adik saudara. Saudara ditolak di dalam cinta karena masalah ekonomi. Saudara diperlakukan tidak adil dalam pelayanan. Banyak hal yang membuat saudara merasa tertolak dan tersisih. Bagaimana perasaan saudara pada saat menghadapi semuanya itu? Apakah saudara merasa kesal, marah, sakit hati, dendam, atau saudara merasa sendirian? Mari kita belajar dari tokoh Yusuf yang mengalami penolakan dari saudara-saudaranya sampai dia harus mengalami hal-hal yang tidak pernah terpikirkan terjadi di dalam kehidupannya. Yusuf harus dibuang ke dalam sumur, kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak belian, dan kemudian dia harus masih mengalami fitnah dari tuannya yang menghantar dia harus masuk ke dalam penjara. Tetapi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa atas Yusuf, sehingga Yusuf pada akhirnya menjadi orang kedua di tanah Mesir. Kemuliaan Tuhan pada akhirnya terbit atas kehidupan Yusuf. Yusuf berhasil keluar dari rasa tertolak, sekalipun dia ditolak oleh kakak-kakaknya, namun dia bangkit dan tidak mau terintimidasi oleh rasa tertolak tersebut. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Seperti yang dikatakan di ayat 14 tadi yang baru saja kita baca, yang mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat ini diimani oleh Yusuf, atau dengan kata lain, ayat ini tepat sekali di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf dalam hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Yusuf. Sekalipun dia ditolak oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh tuannya, tetapi kita masih bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Sekalipun dia diperlakukan tidak adil oleh manusia, tetapi kita lihat karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat 23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf,
karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa saudara, sekalipun secara manusia kehidupan Yusuf boleh dibilang tidak baik karena harus masuk ke dalam sumur, dijual sebagai budak belian, kemudian dia harus masuk dalam penjara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf berhasil dalam perjalanannya karena Tuhan menyertai dia, dan penyertaan Tuhan kepada Yusuf sempurna adanya karena Yusuf percaya penuh kepada Tuhan. Yusuf mengimani dan mempercayai bahwa kedua mimpi yang pernah dia terima dari Tuhan itu sebagai visi Tuhan dalam hidupnya, dan itu akan terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf sangat percaya penuh kepada Tuhan, bahkan dia selalu menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan bisa berkarya secara penuh di dalam kehidupan Yusuf. Dan Tuhan buktikan ketika kakak-kakak Yusuf datang menemui Yusuf, dan mereka sujud menyembah kepada Yusuf untuk mendapat bahan makanan. Tuhan membuktikan bahwa dia sanggup memulihkan kepedihan hati Yusuf, sehingga Yusuf dapat menerima keberadaan kakak-kakaknya yang saat itu datang ke Mesir untuk membeli makanan, membeli bahan makanan. Yusuf pada akhirnya bisa mengampuni kakak-kakaknya, bahkan dia bisa memeluk erat kakak-kakaknya dan memperkenalkan diri sebagai Yusuf. Dan kemudian ayahnya juga dibawa ke Mesir, dan kemudian mereka tinggal di Goshen yang masih termasuk wilayah kekuasaan Firaun. Kejahatan kakak-kakaknya dibalas dengan kebaikan oleh Yusuf. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Sebab Yusuf sudah dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dia tidak sakit hati lagi ataupun balas dendam atas perlakuan kakak-kakaknya beberapa tahun silam. Sikap hati Yusuf yang baik ini dapat diteladani di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kisah daripada perjalanan Yusuf. Yang pertama, saat Yusuf merasa tertolak, dia tidak pernah merasa sendirian, tetapi ada Tuhan yang bersama dengan dia. Kita pun juga sama Bapak Ibu, saat kita mengalami rasa tertolak, jangan pernah merasa sendirian, tetapi percayalah bahwa saudara selalu ditemani oleh Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Oleh karena itu jangan pernah saudara merasa sendirian. Yang kedua, terima dengan hati yang damai. Karena di balik semua proses yang kita alami, Tuhan sedang mendidik dan melatih kita masuk dalam rancangannya. Seperti Yusuf, dia mengalami semua proses itu untuk mempersiapkan karakter Yusuf saat dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang mudah mengampuni, seorang pemimpin yang membawa hati yang damai kepada rakyatnya. Semua itu terjadi ketika Yusuf sudah melalui semua proses yang harus dilalui, semua proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yang ketiga, miliki keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan Yusuf. Dia menerima berkat setelah semua proses dia lewati, menjadi orang kedua di tanah Mesir. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami rasa tertolak di dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan pernah putus asa.
Mari datang kepada Tuhan. Jadilah seperti Yusuf, karena di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa untuk membawa saudara masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Hari ini, pagi ini Bapa, kami bawa setiap anak-anak-Mu yang hari ini merasa hidupnya tertolak. Mereka ditolak oleh orang tuanya, mereka merasa tertolak oleh teman-temannya, atau mereka merasa tertolak oleh keadaan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa semua hal itu Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka, karena sesungguhnya Engkau mengasihi mereka, Engkau sedang membentuk mereka untuk membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi lagi, terbang tinggi bersamamu, menikmati kemuliaan yang sudah Kau sediakan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini merasa hidupnya tertolak, dan di dalam nama Yesus kami mau lepaskan segala rasa tertolak. Kami mau patahkan segala kuasa-kuasa yang menghambat pertumbuhan iman percaya kami, dan kami percaya berkat-Mu telah tersedia di dalam kehidupan mereka. Baik itu Tuhan berkat rohani maupun berkat jasmani dan materi. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu turun limpah pada pagi hari ini bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kebangkitan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hidup kami hari ini dan selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.